Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Cerita Kita Media. Kita akan membahas cerita-cerita misteri yang ada di dalam dunia ini. Untuk tema kali ini, gue agak penasaran nih buat Ya, masalah persinggungan antara bangsa manusia dan bangsa jin ya. ya, Yang menurut kita kan di luar nalar aja ya. ya. Buat, ya gue pengen tahu nih, menurut tuh dunia jin tuh seperti apa sih? Kalau menurut gue, kalau dijawab juga ya, Hmm. gue tertarik. Dan di dalam Al-Qur'an kan ada sebuah ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata liya'budun di sini dalam sebuah keterangan sebenarnya maknanya bukan hanya sekedar ibadah, tapi jauh dari makna itu adalah ada makna yang lebih mendalam, yaitu ma'rifat. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu supaya aku tidak semata-mata ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku, untuk ma'rifat kepadamu, yang bahasanya diibaratkan seperti liya'budun, karena orang yang mengenal Allah pasti beribadah kepada Allah gitu ya. Termasuk diantaranya jin. Dan lo juga pasti tahu kan, yang kalau manusia kan diciptakan dari tanah. Ya. Walaupun sebenarnya nggak mutlak dari tanah juga sih. Pernah tau nggak? Oh, gue belum tahu tuh. Yang gue tahu kan yang gue tahu kan emang manusia itu diciptakan dari tanah dan bangsa jin dan saya itu diciptakan dari api kan. Ya. Nah, Nah, coba gue pengen tahu kayak gimana tuh, Bang. untuk manusia itu sendiri ya, Ah. bangsa manusia itu kan penciptaan anasir ini Pak ya, lebih kepada 4 unsur sebenarnya. Dan unsur yang terakhir, unsur tanah, itu adalah simpulan dari semua unsur-unsur yang 4. Yang pertama adalah manusia itu secara jasadiahnya diciptakan dari 4 planet. Pertama, planet api, unsur api. Yang kedua, planet angin, unsur angin. Ketiga, ada planet air, unsur air. Keempat, yaitu unsur tanah, dari planet tanah. Nah, oleh karena itu sebenarnya manusia punya semua unsurnya ada di dalam diri manusia gitu ya. Kalau kita mengenal jin itu kan, bahkan Quran sendiri dalam satu surat Al-Hijr ayat 27 kalau nggak salah ya, kalau jin itu kan diciptakan dari api ya. Iya. Ya, sedangkan api itu kan salah satu unsur yang mungkin selalu tidak ingin berbarengan dengan tanah. Oke? Ya, bertolak belakang gitu. Ya, oleh karena itu kenapa iblis juga tidak mau juga sama Adam, salah satunya karena memang unsur tanah itu selalu menjauh dari unsur api itu selalu menjauh pada unsur tanah. Ya. Contoh gini aja lah. Lu boy punya lilin, Ya. atau punya korek. Ya. Kalau lilin atau korek itu dinyalakan, pasti kan apinya ke atas kan, betul nggak? Betul. Bukan ke samping. Ya. Kecuali kalau ada angin ke samping, bukan ke bawah. Coba kalau lilin itu dibalikan, atau korek itu dibalikan, Ya. ke bawah, apinya ikut ke bawah atau ke atas? Ya, secara Ke atas. Oleh karena itu unsur api ini tidak mau atau bertolak belakang dengan unsur yang di bawah, yaitu tanah. Oleh karena itu kan salah satunya kenapa iblis tidak mau ada, walaupun diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tahu juga sebenarnya sih sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi ini kan, sudah ada apa disebutnya generasi sebelum Nabi Adam, tapi bukan manusia. Rasanya bukan manusia,
bukan Bani Adam ya. Salah satunya ya, dalam kitab tafsir Sawi disebutkan bahwa ada sebuah keberadaan generasi sebelum generasi manusia, yaitu Abaljan dan Panuljan. Nah, Abaljan ini dan Panuljan ini adalah leluhur para jin. Nah, oke. Nah, dari situ. Tapi ada anehnya, ada keunikan tersendiri, bukan anehnya, ada keunikan tersendiri dari leluhur jin zaman dahulu dengan jin-jin yang ada yang sekarang gitu ya. Salah satunya yaitu Abaljan mah bisa kelihatan, Bisa terlihat secara manusia, bisa kelihatan gitu apa gimana tuh? Iya bisa terlihat. Salah satunya Abaljan itu diciptakan dari 3 unsur. Yang pertama Ra'du, unsur petir. Yang kedua As-Sahab, unsur awan. Dan ketiga ini adalah kalau tidak salah unsur rih, unsur angin gitu ya. Ya kan kita sering mendengar di zaman sekarang gitu ya, gue sering dengar ada kisah tentang perkosa Kayak judul film tuh Mas. oh ya kan banyak tuh kayak judul film kan, mungkin judul film kan karena terinspirasi dengan kisah yang terjadi di masyarakat, kadang-kadang seperti itu kan baru dijadikan sebuah film. Nah jadi gue jadi penasaran nih buat jenis-jenis jin itu ada berapa sih untuk di yang lo tahu sih, yang lo yang lo tahu lah gitu, ada berapa itu? Ya kalau untuk lebih tepatnya wallahu alam ya. Nggak tahu ini Pak, bukan bangsanya saya juga. Tapi kalau kita bangsa manusia gitu. Ya, tapi ini ada salah satu kitab namanya Sumusul Anwar. Kitab masa ini ya. Dalam kitab ini secara utama di salah satu halaman Sahifah ke 123 nih. Ini ada jadi ada banyak bangsa dalam sebuah kategorisnya tertentu, terutama ada di bagian ke-45 nih. Tadi kan lu bilang ada orang yang Iya, sama jin dan kadang-kadang menyerupai suatu keluarganya. Dalam kitab ini disebutkan bahwa sebenarnya juga ini itu memang selalu masuk juga dalam sebuah hubungan suami istri ketika sedang intim ya. Di dalam kitab ini juga disebutkan bahwa ada namanya Banu Azraq ya, memang sering terlibat gitu ya. Dalam hubungan suami istri ini. Oleh karena itu kan ada dalam salah satu doa agar kita terhindar ketika sedang berhubungan. Apa sih doanya? Gua agak ini lagi bro. Lo posisi yang lebih paham. Yang pertama, tentu kan kita tahu bahwa segala bentuk sesuatu itu apabila diniatkan sejak ibadah, niat ibadah, tentu kan akan bernilai ibadah. Ya. Dan kalaulah sesuatu yang baik itu tidak diawali dengan bismillah gitu ya, berkah enggak? Ya, itu kan kalau kita sebagai umat gitu muslim ya. mungkin ya. Oleh karena itu penting bagi kita bagaimana caranya setiap detik itu setan itu tidak masuk lah ke darah kita, intinya ke setiap napas kita ya. Oke, semoga amin. Dan untuk kali ini jadi buat kita juga jadi
pembelajaran ya buat ya. Ya. Pembelajaran juga semoga terhindar dari berbagai jenis ya, seperti ini. Bentar, lu punya ini nggak? Punya pengalaman tentang ini? nanti kalau misalnya Lu kayaknya lu setannya aja. mungkin kalau nanti pengalaman itu nanti kita akan bahas di kedepannya ya. Ya. Oke buat kita tutup episode kali ini. Terima kasih sudah menonton kita. Jangan lupa apa buat Komen, subscribe dan follow terus jadi channel kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.